Kemiskinan di tengah kelimpahan. Pergulatan keluarga Indonesia di era kejayaan nikel. Indonesia, negeri kepulauan yang kaya sumber daya alam, kini menjadi salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Logam, kunci bagi industri kendaraan listrik, EV yang sedang melesat. Namun di balik janji kemakmuran itu, jutaan keluarga Indonesia masih hidup dalam cengkeraman kemiskinan. Kontras yang mencolok ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin negeri yang begitu kaya meninggalkan hampir separuh penduduknya dengan penghasilan hanya sekitar $3 per hari? Paradoks, kekayaan dan kekurangan. Cadangan nikel, batu bara, kelapa sawit, dan emas Indonesia telah lama digadang-gadang sebagai jalan menuju kesejahteraan nasional. Dalam dekade terakhir, lonjakan permintaan global, terutama untuk nikel dalam baterai litium, memikat investor asing dan korporasi multinasional ke Sulawesi, Raja Ampat Papua, dan daerah tambang lainnya. Namun di tengah miliaran dolar yang mengalir ke sektor tambang, korupsi masih merajalela. Transparency International kerap menempatkan Indonesia di peringkat negara dengan tingkat korupsi tinggi. Skandal besar terbaru menunjukkan pejabat menilap puluhan juta dolar per kasus, kerap terkait izin tambang. Alih-alih mengalir ke bawah, kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, hidup dengan $3 sehari. Bagi hampir 50% keluarga Indonesia, hidup dengan penghasilan sekecil itu berarti perjuangan setiap hari. Gizi kerap terabaikan, banyak yang bergantung pada nasi, mie instan, dan sayuran liar. Kesehatan baru diurus ketika keadaan sudah kritis karena biaya tinggi. Pendidikan anak sering terhenti di tingkat SD atau SMP karena harus bekerja. Jeratan utang melalui rentenir informal umum terjadi demi memenuhi kebutuhan pokok. Sebagian besar keluarga ini tinggal di desa terisolasi atau kawasan kumuh perkotaan, jauh dari sektor penghasil devisa. Mereka adalah petani, pedagang kaki lima, buruh bangunan, asisten rumah tangga, atau pengemudi ojek, pekerjaan tanpa perlindungan ataupun kepastian. Strategi bertahan hidup. Meski berat, keluarga Indonesia tetap tangguh. Pendapatan ganda, keluarga menggabungkan pekerjaan kecil, berjualan makanan, mengumpulkan barang bekas, mengojek untuk menambah pemasukan. Gotong royong, keluarga besar dan tetangga saling membantu dengan makanan, pengasuhan, atau pinjaman. Swakarsa pangan, di pedesaan banyak yang menanam sayur sendiri, memelihara ayam, atau memancing. Usaha mikro informal, dari jual gorengan hingga membuka warung kelontong, wirausaha skala kecil menjadi penyambung hidup. Bantuan lembaga keagamaan dan komunitas, masjid, gereja, dan organisasi lokal kerap menyalurkan paket sembako atau beasiswa. Jalan ke depan. Kemiskinan di Indonesia bukan sekadar soal kurangnya usaha, melainkan ketimpangan struktural dan gagalnya pengelolaan kekayaan alam secara merata. Tanpa tata kelola yang transparan, mulai dari bagi hasil yang adil hingga pembangunan daerah, siklus kemiskinan akan terus berputar. Orang Indonesia adalah para survivor, namun mereka pantas mendapatkan lebih dari sekadar bertahan hidup di negeri yang begitu kaya. Mereka layak memperoleh sistem yang bekerja untuk mereka, bukan sekadar di sekitar mereka.